Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan hingga hari ini Tuhan menolong kita. Hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, beribadah, serta kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengundang saudara-saudara kita membuka hati kita agar pelayanan firman Allah dapat memberkati kita semua. Kita percaya bahwa Tuhan sangat mengerti keadaan kita. Kalau kita membuka hati, kita yakin Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia yang sanggup penuhi segala keperluan, baik secara jasmani terlebih secara rohani. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami bersyukur Engkau adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Hingga saat ini kami dipelihara Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kebaikan kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu yang adalah petunjuk pada jalan hidup kami, hingga kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Urapi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dan hari ini masih dalam tema hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita baca Efesus pasal 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Paulus mengatakan di sini, sebab itu janganlah kamu bodoh, adalah suatu nasihat kepada jemaat Efesus agar mereka memiliki pengetahuan tentang Allah. Kita tahu bersama bahwa jemaat Efesus memiliki karunia-karunia yang luar biasa yang dipercayakan oleh Allah. Tetapi ada satu nasihat dari Paulus kepada jemaat di Efesus bahwa sekalipun mereka dipercayakan berbagai karunia, tetapi tidak boleh lepas dari pemahaman mereka terhadap kehendak Allah. Hidup di dalam pimpinan Roh Kudus adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Sekalipun saudara dan saya dipercayakan karunia, mujizat, pelayanan yang luar biasa, tetapi tanpa kita memahami kehendak Allah, itu adalah satu pertanyaan yang besar. Apakah kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus? Saudara, pada waktu saudara mencari pekerjaan, mencari teman hidup,
tentunya saudara akan berusaha untuk bertanya kepada Tuhan, mana yang Tuhan izinkan. Demikian juga pada waktu saudara ingin mengambil keputusan-keputusan yang besar akan rencana-rencana hidup saudara di masa yang akan datang. Saudara perlu mengerti maksud Allah yang mana yang harus kita lakukan. Jadi keputusan-keputusan kita, rencana-rencana keinginan kita harus menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Dalam Efesus pasal 5 ayat 17 ini bukanlah mengejar keinginan tanpa planning, tanpa rencana. Apalagi rencana itu tidak menyesuaikannya dengan rencana Allah. Kita akan mengalami kegagalan. Mungkin ada orang yang berkata dia bisa berhasil, tetapi kalau itu tidak sesuai dengan rencana Allah, maka dia akan mengalami kerugian. Maksud dari ayat ini yang disampaikan oleh Paulus tentang mengerti kehendak Allah adalah memahami kehendak Tuhan setiap hari. Jadi dari hari ke hari kita harus berusaha mengerti kehendak Allah di dalam hidup ini. Bukan saat kita perlu kebutuhan, kemudian kita mencari apa rencana Allah di dalam kehidupan kita. Saya berikan contoh di dalam Yakobus pasal 4, mulai ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Perhatikan ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, garis bawahi, jika Tuhan menghendakinya. Semua cita-cita, semua keinginan, rencana yang sudah kita programkan, baik untuk kehidupan kita yang akan datang, firman Tuhan berkata bahwa jika Tuhan menghendakinya, jadi apapun yang terjadi, saudara kita harus tunduk pada waktunya Tuhan. Nah, inilah bukti-bukti bahwa kita hidup dipimpin Roh Kudus, yaitu kita mengerti kehendak Allah. Seperti apa kehendak Allah itu? Ini yang perlu kita pahami, saudara. Melakukan kehendak Allah berarti kita melakukan firman Allah. Apa yang Tuhan sampaikan melalui Alkitab yang kita pegang ini adalah kehendak Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Bagaimana kita mengerti rencana Allah? Yaitu kita membaca firman Tuhan. Orang yang mengerti kehendak Allah adalah setiap waktu, setiap ada kesempatan kita dapat bersekutu, baik secara pribadi maupun di dalam rumah Tuhan. Jadi untuk memahami kehendak Allah, prioritaskan, dahulukan Tuhan. Kalau kita dalam hidup ini hanya mengejar keinginan kita, kemauan kita, maka kita tidak akan memahami arti hidup ini. Berbicara tentang keinginan, itu adalah sesuatu yang tidak terkontrol. Terkadang kita menginginkan begitu banyak hal. Terkadang kita lebih mementingkan sesuatu yang bersifat dunia. Bagaimana caranya kita mengerti kehendak Tuhan kalau kita masih mengikuti kehendak daging kita? Sebab itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita, saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Jadi keinginan daging, keinginan kita ini, kalau tidak dikontrol oleh kehendak Allah, keinginan itu bersifat buas. Apa yang kita mau itu kita harus kejar. Itu sebabnya firman Allah mengingatkan kepada kita supaya kita dalam hidup ini kita harus mengerti kehendak Tuhan setiap hari.
Begitu juga di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Akal budi kita harus dibaharui dari hari ke hari dengan cara kita mengejar kehendak Tuhan di dalam hidup ini, memberikan waktu yang sebesar-besarnya kepada Tuhan. Jika kita berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan dan akal budi kita itu dibaharui, maka jaminan Tuhan bagi saudara dan saya di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Saudara perhatikan, jadi dunia ini sedang lenyap oleh keinginannya. Karena saya katakan tadi, keinginan itu sesuatu yang sukar untuk dikontrol. Tetapi ini jaminan Tuhan bagi kita. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Artinya apa, saudara? Bukan hanya hari ini, tapi hari esok dan seterusnya. Selama-lamanya kita akan dipelihara oleh Tuhan. Ini adalah tandanya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus mengejar kehendak Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya pimpinan Allah akan terus menyertai kami. Kami berusaha untuk hidup di dalam pimpinan-Mu ya Roh Kudus, agar hidup ini senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Firman-Mu adalah petunjuk di dalam perjalanan hidup kami. Berkati jemaat-Mu, berkati umat-umat Tuhan yang telah mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan yang menyertai dalam segala aspek kehidupan mereka, tugas dan pekerjaan pelayanan mereka diberkati kiranya oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu akan terus berbicara di dalam hati kami sepanjang perjalanan hidup. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Mari kita angkat tangan terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat anugerah Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, pengentaran sukacita, penghiburan Allah Roh Kudus akan menyertai kita hari ini, esok, dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami tutup ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. Immanuel.